Assalamualaikum Sobat Dionkui, selamat datang kembali di channel kami. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Amin. Video kali ini kita akan membahas tanda-tanda Al-Malhamah Kubro terjadi. Sebelum kita lanjut pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Di penghujung kehancuran dunia, akan ada peperangan yang sangat dahsyat dan mengerikan, dengan melibatkan puluhan juta pasukan dari berbagai belahan bumi. Ia dinamakan Al-Malhamah Kubro, atau dikatakan peperangan yang paling dahsyat di akhir zaman. Seperti apa tanda-tanda terjadinya perang akhir zaman yang dikatakan Rasulullah? Mari kita simak. Diiktisarkan dari e-book Al-Malhamah Kubro atau Peperangan Besar oleh Syekh Muhammad Al-Imam yang diterjemahkan oleh Umar Al-Indonesi dari Darul Hadis di Mabar, Yaman, bahwa Rasulullah pernah mengabarkan tentang peperangan tersebut. Beliau memberikan khutbah di hadapan sahabat sejak subuh hingga waktu maghrib. Dari Amr bin Attab radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sholat fajar bersama kami, lalu naik mimbar, kemudian berkhutbah sampai datang waktu zuhur. Setelah itu, beliau turun untuk sholat kemudian naik mimbar lagi untuk berkhutbah sampai datang waktu asyar. Setelah itu, beliau turun untuk sholat kemudian naik mimbar lagi untuk berkhutbah sampai matahari tenggelam. Dalam khutbah tersebut, beliau mengabarkan kepada kami tentang hal-hal yang telah terjadi dan yang akan terjadi. Orang yang paling tahu dari kami adalah orang yang paling hafal. Hadis riwayat Muslim. Berikut tanda-tanda terjadinya Al-Malhamah Kubro atau peperangan akhir zaman yang mengerikan. 1. Terjadinya perang besar. Dari Muadz bin Jabal, Rasulullah bersabda, makmurnya Baitul Maqdis saat runtuhnya Yatsrib atau Madinah, dan runtuhnya Madinah saat terjadinya Malhamah Kubro, dan peperangan besar saat ditaklukkannya Konstantinopel, dan pada saat ditaklukkannya Konstantinopel, saat itu keluarnya Dajjal. Hadis riwayat Ahmad Abu Dawud. Makna makmurnya Baitul Maqdis atau Masjid Yerusalem, Palestina akan terbebas dari serangan Yahudi. Hal ini dijelaskan oleh Syekh Al-Imam. Ulama berpendapat kekhilafahan Islam akan berdiri di sana. Sebagaimana kabar dari Ibnu Hawalah, Rasulullah bersabda, "Wahai Ibnu Hawalah, jika engkau telah melihat khalifah turun di tanah yang suci, maka telah dekat terjadinya gempa-gempa, musibah-musibah dan perkara-perkara yang besar. Hari kiamat pada hari itu lebih dekat kepada manusia dibanding dekatnya tanganku ini dari kepalamu." Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. 2. Perang tidak lagi menggunakan alat modern. Saat terjadinya Al-Malhamah Kubro, perang tidak lagi menggunakan alat modern. Tidak ada senapan, tank, rudal, atau peralatan perang modern lainnya. Dan tidak ada lagi transportasi canggih atau apapun yang saat ini dikuasai oleh bangsa barat. Pada perang di penghujung bumi akan dihancurkan ini, semua manusia kembali memakai panah, tombak, pedang, berkuda, berjalan, dan pada saat itu, perang ini akan diikuti oleh pasukan yang sangat banyak dan menelan banyak korban. Syekh Muhammad Al-Imam menjelaskan, peperangan di akhir zaman tidak lagi memakai peralatan perang modern, semuanya tidak akan dipakai lagi. Yang ada adalah senjata yang sudah dikenal pada setiap zaman seluruhnya. Karena senjata modern yang tersebar saat ini hanya bertahan sebatas waktu tertentu dan akan selesai peran serta urusannya. 3. Ketika Muslim berdamai dengan Nasrani dan bersama-sama memerangi Yahudi. Dalam perang akhir zaman ini dikabarkan akan terlebih dahulu mengalahkan Yahudi. Sebagaimana diketahui saat ini, Yahudi memusuhi penganut dua agama samawi, yaitu Muslim dan Nasyara. Kelak di peperangan besar di hari akhir nanti, Muslimin dan Nasrani mengikat perjanjian, lalu memerangi Yahudi. Diriwayatkan dari Jubair bin Nufair dari seorang sahabat, Rasulullah bersabda, kalian akan berdamai dengan Romawi dengan perdamaian yang aman. Lalu kalian akan berperang dengan mereka. Padahal mereka adalah musuh di belakang kalian. Maka kalian akan ditolong, mendapat ghanimah, dan akan selamat. Dalam perang kali ini, Yahudi akan binasa, sebagaimana yang dikabarkan dalam hadis Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, hari kiamat tidak akan terjadi sampai kaum muslimin memerangi Yahudi.
Kaum muslimin memerangi mereka sampai ada seseorang Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Berkatalah batu dan pohon, "Wahai hamba Allah, ini ada seseorang Yahudi di belakangku. Kemarilah dan bunuhlah dia." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. 4. Nasrani melanggar perjanjian. Setelah mengalahkan Yahudi bersama kaum muslimin, mereka kaum Nasrani justru melanggar perjanjian. Mereka bahkan mengatakan, Nasranilah yang mengalahkan Yahudi. Sehingga puncak peperangan besar atau Al-Malhamah Kubro ini, tidaklah kiamat terjadi kecuali setelah melewati peperangan ini. Dari Auf bin Malik, Nabiullah bersabda, hitunglah 6 perkara yang akan terjadi menjelang hari kiamat. Kemudian terjadilah perjanjian damai antara kalian dan Bani Ashfar, Nasrani. Lalu mereka mengkhianati perjanjian itu, dan lalu mereka mendatangi kalian dengan 80 bendera, melawan kaum muslimin. Hadis riwayat Al-Bukhari. Para musuh Romawi dan yang lainnya berkumpul untuk memerangi kaum muslimin. Ibnu Mas'ud menunjuk dengan tangannya ke arah Syam, yang sekarang wilayah Yordania, Palestina. Aku perawi berkata, yang kamu maksud Romawi? Dia berkata, ya. Pada peperangan tersebut, terjadilah kemurtadan yang dahsyat, dan kaum muslimin mengutus pasukan yang bertekad untuk mati dan tidak kembali kecuali untuk menang. Mereka kaum muslimin dan Nasrani bertempur seharian hingga malam. Masing-masing mereka tidak ada yang menang, dan tewaslah pasukan hingga mati. Sampai terulang ke-4 hari, kaum muslimin yang tersisa bangkit memerangi orang Nasrani. Lalu Allah menjadikan kekalahan atas orang kafir. Mereka bertempur dengan pertempuran yang entah dikatakan belum pernah melihat sebelumnya. Rasul bersabda, mereka adalah penunggang kuda terbaik di muka bumi. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Sungguh peperangan yang mengerikan dan tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Perang Al-Malhamah Kubro tidak mengenal jeda istirahat. Dua kubu bertarung hari demi hari, kecuali malam hari, sementara perang terus berkecamuk. Tanpa ada kemenangan yang hanya menyisakan tewasnya pasukan. Sampai Allah menakdirkan kemenangan bagi muslimin. Dan setelah perang mengerikan berakhir, kengerian kiamat akan tiba dalam waktu singkat. 5. Muslimin menaklukkan Nasrani. Muslimin memang pernah menaklukkan Konstantinopel dan memukul mundur pasukan Romawi. Itu terjadi di bawah kepemimpinan Muhammad Al-Fatih. Adapun ketika Al-Malhamah Kubro terjadi, ternyata itu merupakan penaklukan Konstantinopel yang kedua. Karena setelah penaklukan pertama, Konstantinopel kembali ke tangan Nasrani. Dan kelak Konstantinopel akan kembali ke dekapan muslimin. Jika ada pertanyaan, bukankah Konstantinopel dan Romawi hanyalah sejarah dan tidak ada lagi di masa kini? As-Syiah Al-Imam memiliki pemaparan tentang hal ini. Beliau menjelaskan bahwasanya penaklukan Konstantinopel yang dimaksud, yakni penaklukan terhadap Nasrani. Jika usia kita di hari itu, yakni di mana perang Al-Malhamah Kubro terjadi, maka semua hal yang dimiliki tidaklah bermanfaat kecuali keimanan kepada Allah. Itulah 5 tanda-tanda peperangan terdahsyat yang dinamakan Al-Malhamah Kubro. Semoga kita dijauhkan dari peperangan di penghujung kehidupan dan kengerian hari akhir. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa like, komen, and subscribe agar kami lebih semangat berbagi informasi menarik lainnya, serta aktifkan lonceng notifikasi untuk pemberitahuan video selanjutnya. Dari saya Dion Kui, wassalam.